Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan UTS statistik dan probabilitas yang disusun oleh saya sendiri, Agus Sudarmanto, dengan NIM 2255210. Langsung saja, sini ada data mentah, yaitu data mengenai rata-rata lamanya warga di Desa Ciporos RT 1 RW 13 yang mengakses sosial media dalam sehari. Sini ada data mentahnya. Ini 10, lalu selanjutnya ini yang terakhir 50. Selanjutnya di sini saya sudah memisahkan waktunya sudah seperti ini. Lalu di sini saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu selanjutnya masuk ke tabel distribusi frekuensi. Oke, lalu kita masuk ke bagian sini. Sini rank. Ini dihasilkan dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di sini kita kembali lagi. Sini nilai tertingginya 8, nilai terendahnya 2. Jadi 8 kurangi 2 sama dengan 6. Lalu di sini ada kelas, ada jumlah kelas. Di sini cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus 1 plus 3,322 log n. Nah, n ini kita isi 50 karena kita menyajikan 50 data. Jadi hasilnya itu 1 plus 3,322 log 50 yang menghasilkan nilai 6,643978354. Lalu dibulatkan menggunakan round up menjadi 7. Selanjutnya jumlah interval CI, yaitu dihasilkan dari 6 dibagi jumlah kelas, yaitu 6 dibagi 6,643978354 yang menghasilkan 0,9030738382. Lalu dibulatkan menggunakan round up yang menghasilkan 1. Lalu data terkecilnya 2, ujung bawah kelasnya 1. Selanjutnya pindah ke tabel kelas-kelas interval. Di sini kita memasukkan datanya dari 1, 2 sampai 7. Lalu sini plus 1. Ini sama dengan 2. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2, 2 plus 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Lalu ini ada ujung kelas atas interval. Itu dari sini dipindahkan masuk ke sini, lalu sini atasnya tambah 1. 1 kurang 1 ini 1 dari mana ini yang depan? Ini 1 ini dari jumlah interval yang ini nih. Jadi jika dirumuskan jadi 1 plus 1 kurang 1 sama dengan 1. Lalu 2 plus 1 kurangi 1 sama dengan 2, dan seterusnya sampai seperti ini. Lalu kita tinggal memasukkan saja kelas intervalnya dari yang paling bawah, yaitu 1, 2, 3 sampai 8. Ini dihasilkan dari yang sini. Lalu yang kelas interval yang atasnya ini dihasilkan dari sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kita dari kelas intervalnya kita masukkan ke bawah. Lalu tipe kelasnya kita masukkan sini 0,5. Lalu di sini setiap kelas intervalnya ini kita tambah 0,5. Jadi 1 plus 0,5 jadi 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya. Lalu kita masukkan batas kelasnya.
Yang pertama batas kelasnya dari 0,5 sampai 8,5. 8,5 ini. Lalu selanjutnya batas kelas selanjutnya mulai dari 1,5 sampai 9,5. Di sini kita masukkan. Lalu di sini frekuensi. Frekuensi di sini kita cari menggunakan rumus count if. Jadi ambil data dari sini, yang tadi sini nih, lalu dibandingkan dengan kelas interval ujung bawah dan ujung atas, lalu menampilkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita mencari X. Sini X didapatkan dari menjumlahkan ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas. Lalu kalau sudah dibagi 2 yang akan menghasilkan 0. 2 tambah 2 4. 4 bagi 2 2. Lalu ada 3 tambah 3 6. 6 bagi 2 3 dan seterusnya. Lalu frekuensinya tinggal dicari, menghasilkan nilai seperti ini. Lalu terakhir frekuensi relatif. Ini dicari dengan menggunakan rumus frekuensi dibagi jumlah kelas. Jadi 0 dibagi 50 0. Lalu ada ini yang kedua, 5 dibagi 50 sama dengan 10%. Lalu ada 10 dibagi 50 sama dengan 20%. Lalu jika sudah, maka hasilnya akan 100%. Selanjutnya rata-rata median modus. Yang pertama min atau rata-rata. Masukkan ke penyelesaian. Sini rumusnya sigma F kecil kali X lalu per sigma F kecil. F itu frekuensi, X itu nilai tengah. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilainya. Lalu kita tinggal memasukkan angkanya saja, karena di sini saya sudah menghitungnya. Ini dari 0 kali 1 sama dengan 0, 5 kali 2 10 dan seterusnya. Lalu dijumlahkan semuanya akan menghasilkan 264. 264 per 50 lalu akan menghasilkan 5,28. Jadi rata-rata data pengguna sosmed dalam jam yaitu 5,28 jam. Selanjutnya yaitu median. Penyelesaiannya, median dengan rumus L plus N per 2 minus F per F kali C. Jadi L itu adalah kelas bawah, batas bawah kelas median, lalu F jumlah frekuensi sebelum kelas median, lalu F kecilnya frekuensi kelas median, C-nya panjang kelas. Lalu di sini kita bisa mengetahuinya data kelas mediannya N per 2 yaitu 50 per 2, jadi menghasilkan 25. Lalu kelas intervalnya berada di urutan frekuensi ke-25 yaitu interval 5 sampai 5. Ini yang ini 5 5. Lalu di sini kita bisa merumuskan lagi L-nya 5 kurangi 0,5 menghasilkan 4,5. Lalu C-nya 1, F besarnya 10 plus 7 sama dengan 17, lalu F kecilnya 6. Di sini kita masukkan saja, di sini L-nya 4,5 plus 25 min 17 per 6 kali 1. Kita hitung, yaitu menjadi
4,5 ditambah 8/6 kali 1 yang menghasilkan 4,5 ditambah 1,333 yang menghasilkan 5,838. Selanjutnya kita mencari modus. Penyelesaiannya dengan rumus L plus D1 per D1 plus D2 XC. Batas bawah kelas modus. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ini yang D1. Lalu yang D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. C-nya masih sama, yaitu panjang kelas. Di sini kita bisa merumuskan kelas modusnya itu 8 kurangi 8. Kelasnya 8 yang ini 8 sampai 8. Lalu L-nya 8 dikurangi 0,5 menghasilkan 7,5. C-nya 1. Lalu D1-nya 16 kurangi 2 yaitu 14. Lalu D2-nya 16 kurangi 0 yaitu tetap 16. Lalu di sini kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya, yaitu jadi modus sama dengan 7,5 plus 14/14/16 kali 1 yang menghasilkan 7,5 plus 14/30 kali 1 yang menghasilkan 7,5 plus 0,4667, lalu menghasilkan 9,9667. Lalu kita mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Yang pertama kita cari kuartil 1 dulu. Penyelesaiannya Q1 sama dengan L0 plus C. Lalu dikali I kali N per 4 min F besar per F. Sini penjelasannya L0 adalah batas kuartil, C-nya lebar kelas, F besarnya jumlah frekuensi semua kelas sebelum kuartil ke-1, F kecilnya frekuensi kelas kuartil 1, I-nya 1 bisa I-nya 1, 2, 3. Lalu sini kita bisa mencari berdasarkan data di samping. Letak Q1 yaitu data ke 1 per N. Data ke 1 1/4 kali N yang menghasilkan 50/4 sama dengan 12,5. Lalu L 3 kurangi 0,5 menghasilkan 2,5. C-nya 1, F besarnya 5, lalu F-nya 10. Di sini kita tinggal memasukkan saja nilainya menjadi 2,5 plus 1 kali 12,5 kurangi 6 per 10, lalu menghasilkan 2,5 plus 1 kali 6,5 per 10, lalu menjadi 2,5 plus 0,65, lalu yang terakhir menghasilkan 3,15. Selanjutnya kita mencari kuartil 2. Sini menggunakan rumus seperti tadi. Sini bedanya kita di ininya. I kali N per 4-nya. Di sini nilainya 100, jadi 100/4 sama dengan 25. Lalu L-nya 5 kurangi 0,5 menjadi 4,5. Lalu C-nya 1, F besarnya 7, F kecilnya 6. Lalu di sini kita tinggal memasukkan saja nilai-nilainya. Jadi Q2 sama dengan 4,5 plus 1 kali 25 kurangi 18 per 6 yang menghasilkan 4,5 plus 1 dikali 7/6.
yang menghasilkan 4,5 plus 1,1667. Lalu hasil akhirnya menjadi 5,6667. Selanjutnya kita mencari kuartil 3. Sini masih sama, yang membedakan di N-nya, di I-nya. Jadi kita nilainya itu 150 per 4 yang menghasilkan 37,5. Lalu L-nya 8 kurangi 0,5 sama dengan 7,5. C-nya 1, F besarnya 2, F kecilnya 8. Lalu kita tinggal memasukkan nilainya saja menjadi 7,5 plus 1 dikali 7,5 kurangi 30 per 16. Lalu menghasilkan 7,5 tambah 1 dikali 7,5 per 16. Lalu menghasilkan 7,5 plus 0,9375. Lalu hasil akhirnya menjadi 8,4475. Di sini kita mencari desil ke-7. Di sini sudah ada datanya. Lalu kita menggunakan rumus DI sama dengan L plus I dikali N per 10 min F per F kecil kali C. Itu definisinya itu D1 yaitu desil ke I, dari D1 sampai D9 misalnya. Lalu L-nya tepi bawah kelas interval desil ke I, N-nya jumlah total frekuensi, I-nya posisi desil yang dicari, F-nya F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas interval desil ke I, F kecilnya frekuensi kelas interval desil ke I, lalu C-nya panjang kelas interval. Lalu letak D7, lalu menghasilkan 7 per 10 kali N yang menghasilkan 350 per 10. Jadi N ini dari mana? N ini dari ini 50. Jadi menghasilkan 350. Jadi 7 kali 50 sama dengan 350. Lalu per 10 yang menghasilkan 35. Selanjutnya L yaitu 8 dikurangi 0,5 menghasilkan 7,5. C-nya 1, F besarnya 2, F kecilnya 16. Lalu di sini kita memasukkan rumusnya yaitu desil 7 sama dengan 7,5 plus 35 min 2 per 12 kali 2. Lalu 7,5 plus 33 per 11 kali 2. Lalu menghasilkan 7,5 plus 3 kali 2 menghasilkan 7,5 plus 6. Lalu menghasilkan 13,5. Selanjutnya kita mencari persentil 30. Di sini datanya sudah ada. Sini rumusnya. Ini definisinya. Jadi kita bisa mencari tahu letak persentil 30 yaitu data ke 30 per 100. Ini N-nya 50 jadi dikali 30 kali 5 sama dengan 1500. Jadi 1500 per 100 menghasilkan 15. Lalu L-nya 3 dikurangi 0,5 menghasilkan 2,5. Lalu C-nya 1, F besarnya 5, F kecilnya 10. Lalu di sini kita tinggal masukkan saja nilainya, yaitu P30 sama dengan 2,5 plus 15 min 5 per 10 kali 2 yang menghasilkan 2,5 plus 10 per 10 kali 2 yang menghasilkan 2,5 plus 1 kali 2 yang menghasilkan 2,5 tambah 2. Lalu hasil akhirnya 4,5. Sini kita mencari rank dan simpangan baku, yaitu rank nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu 8 kurangi 2 yang menghasilkan 6. Seperti
Data yang tadi yang di atas ini saya ambil lagi, masukkan sini. Data tertingginya 8, sini data terendahnya 2, jadi 8 kurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya simpangan baku. Di sini kita bisa cari itu varians. Kita cari variansnya dulu. Terus sini frekuensi, ini yang tabel frekuensinya dikali dengan tabel yang ini, maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Jadi 5, jadi pertama 0 kali 18,32 sama dengan 0. Lalu 5 dikali 10,76 menghasilkan 53,79 dan seterusnya. Lalu sini kita cari yang ini nih, sigma F I-1, jadi ini 50 kurangi 1 sama dengan 49. Jadi seperti ini. 244,8 per 49 yang menghasilkan 4981. Lalu kita cari simpangan bakunya, itu S akar dari S kuadrat, yaitu menghasilkan 4,981. Lalu disederhanakan lagi menjadi 2,232. Selanjutnya kita mencari koefisien variansi. Jadi mana rumusnya S per X kali 100%. Sini kita memasukkan saja nilainya dari simpangan baku tadi dibagi 5,28. Di 5,28 ini diambil dari rata-ratanya, rata-rata dari semua data tadi, semua data yang ada 50 tadi. Lalu menghasilkan 42,27%. Lalu di sini kita mencari koefisien kemiringan. Diketahui, jadi kita sudah menghitung rata-rata, median, modusnya. Di sini sudah tertera, yaitu rata-ratanya 5,28, mediannya 5,833, modusnya 8,5. Jadi jika diimplementasikan itu akan naik, maka distribusinya miring ke kiri. Jadi seperti ini contoh grafiknya. Jadi akan miring ke kiri, geser ke kiri. Ini rata-ratanya, ini median, ini modusnya. Jadi miring ke kiri. Lalu selanjutnya koefisien keruncingan. Seperti ini rumusnya. Lalu kita memasukkan nilai-nilainya. Ini kita masukkan saja dari ini 1762,14 per 50 si jumlah frekuensinya, lalu dikali ini 24,81, lalu menghasilkan 1,420357. Jadi hasilnya itu lebih kecil dari 3 ya, kurang dari 3. Maka keruncingan distribusi data ini adalah Platy-Curtis. Sekian dari saya, terima kasih. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you